Salam jumpa pemirsa Dhamma TV, apa kabar Anda? Senang sekali rasanya saya Didit Pramono dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam Ngobras, Ngobrol Santai. Pemirsa Dhamma TV, pada kemajuan teknologi, banyak kemudahan dalam menciptakan karya melalui program multimedia. Nah, salah satunya dalam bentuk visual gambar. Dan SMK Negeri 3 Kota Batu ini merupakan sekolah berbasis teknologi video dan juga audiovisual. Ini melahirkan sebuah maskot namanya si Eno. Nah, bagaimanakah prosesnya? Telah hadir di mini teater SMK Negeri 3 Batu. Saya sudah bersama dengan dua orang narasumber tentunya dari SMK Negeri 3 Batu. Yang pertama saya perkenalkan ada Bapak Rahadian Adi Wardana SPD MT. Salam jumpa Bapak. Salam jumpa. Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Selanjutnya yang cantik sendiri ya, ada Ibu Rani Susanti SPD. Salam jumpa. Ya, apa kabar? Iya, tentunya pemirsa Dhamma TV juga penasaran seperti apa sih sosok si Eno ini. Berikut kami hadirkan videonya untuk Anda. Baik pemirsa Dhamma TV, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan ya sosok si Eno yang ternyata ada di bantal ini juga ya. Oke, dan juga di sebelah kita semua ini sosok si Eno. Benarkah si Eno ini menjadi pilihan maskot yang akan dicantumkan dalam berbagai event dari SMK Negeri 3 Kota Batu ini? Siapa yang mau menjawab? Saya mungkin? Boleh, silakan. Ya Mas, jadi kalau untuk dicantumkan di semua event ya pastinya ya karena penciptaannya si Eno itu bertujuan untuk salah satunya menjadi maskot atau menjadi karakter dari SMKN 3 Batu sendiri gitu. Jadi kalau untuk dilibatkan di semua event atau di semua acara sekolah itu sudah pasti gitu. Oke, tadi kita saksikan di video sosok si Eno ini seperti robot gitu ya? Ya, betul. Oke, bisa diceritakan bagaimana sih prosesnya sampai menemukan bentuk si Eno wujudnya seperti ini nih, seperti robot kayak pembela kebenaran dan keadilan seperti itu atau bagaimana nih? Silakan. Ya, jadi si Eno ini sebenarnya kita ciptakan pada saat kita magang guru, kemudian kita membuat sebuah IP yang sekiranya nanti bisa digunakan untuk anak-anak untuk proses pembelajaran. Jadi kita buat bentuk yang lebih simpel, kemudian yang modern, sehingga anak-anak gampang mengikuti gambarnya si Eno ini. Gitu. IP-nya seperti apa, Bu? IP-nya itu adalah latar belakangnya si Eno ya. Latar belakangnya si Eno itu diciptakan dari seorang pensiunan guru. Kemudian gurunya itu ingin terus mengabdi ke sekolahan untuk membantu anak-anak. Kemudian kalau dia pensiun kan dia nggak bisa ke sekolah lagi. Akhirnya dia menciptakan robot ini. Nah, robot ini untuk membantu anak-anak di sekolah yang mengalami kesulitan. Nah, dari ceritanya ini kita harapkan anak-anak animasi dan semua jurusan di SMK 3 Batu bisa terinspirasi dari ceritanya si Eno untuk membuat sebuah karya. Gitu. Jadi latar belakang cerita terciptanya si Eno itu ya. Jadi si Eno itu sebetulnya seorang guru atau hasil ciptaan seorang pensiunan guru? Ya, hasil ciptaan pensiunan guru yang mungkin dia menaruh semua semua keinginannya semua ilmunya di robot tersebut untuk membantu anak-anak. Oke, itu latar belakang penemuannya sendiri seperti apa? Apakah langsung terinspirasi? Oh, saya pengen bikin sebuah robot nanti ceritanya seperti ini atau bagaimana? Ataukah ada proses panjangnya seperti apa? Biasanya seorang pencipta itu menciptakan sebuah karya itu yang ada hubungannya dengan dirinya biasanya, yang lebih gampang. Nah, jadi saya menciptakan ini dengan Pak Zulfikar, itu karena kita ingin gimana sih kalau kita care terhadap anak-anak, kita suka membantu anak-anak, akhirnya kita menciptakan karakter yang sesuai sama saya dengan Pak Zulfikar. Saya harapkan dengan karakter yang seperti ini diterima oleh anak-anak kayak gitu. Apalagi kalau di zaman sekarang itu kan anak-anak butuh sosok yang bisa membimbing mereka. Kalau misalnya kita hanya di film action, perang-perangan seperti itu, biasanya agak kurang. Tapi kalau ada robot yang membantu mereka di permasalahan sekolah, kayaknya lebih menginspirasi anak-anak. Gitu.
Gitu. Jadi sosok si Eno ini akan membantu siswa-siswi SMK Negeri 3 tentunya ya. Dalam hal apa nih? Mungkin bisa dijabarkan. Dalam hal karakter sih. Karakter lebih ke karakter. Iya, kalau nanti ceritanya si Eno itu akan kebanyakan tentang pendidikan karakter agar siswa-siswa kita itu lebih teredukasi lagi deh karakter. Kalau untuk pembelajaran atau mapel yang lain, saya kira kan anak-anak sudah dapat dari guru-gurunya masing-masing gitu. Kalau pendidikan karakter kan ya ada dari guru-guru, tapi si Eno ini akan membantu lebih dalam lagi. Bisa mewakili para guru untuk menyampaikan bagaimana pembentukan karakter gitu ya, yang bisa diterapkan di SMK Negeri 3 Kota Batu tentunya. Oke, ini penciptanya ternyata Mas Rahadian ya, bersama dengan Pak Zulfikar. Pak Zulfikar. Ya, saya dengan Pak Zulfikar, kemudian karakter yang lain itu Pak Ramadian. Pak Ramadian. Ada karakter lain juga? Ya, ada karakter pendukungnya dari si Eno itu. Oke. Teman-temannya mungkin yang bisa lain. disebutkan. Ada si Vicky, Vicky, Danu, Bagas, kemudian ada Kucing. Pak Seno juga ya? Ya, Pak Seno ada. Jadi untuk yang membuat environment, kemudian karakter tambahan itu Pak Ramadian. Karakter-karakter tambahan, tapi untuk karakter utama si Eno saya dengan Pak Zulfikar. Fungsinya karakter tambahan itu kan kalau kita ingin mengembangkan cerita itu biar lebih kompleks. Ini nanti pengemasan dari si Eno sendiri ini akan ditampilkan dalam audio visual atau seperti apa nih? Ya lebih ke ini apa series mungkin series atau gitu ya rencananya ya. Video animasi yang 1 menit, 2 menit gitu. Apakah si Eno ini udah di launching atau masih tunggu tanggal nih untuk? Kalau si Eno untuk di sekolah, di lingkungan sekolah sebenarnya sudah di launching. Sudah dikenalkan ya. Dan beberapa produk kami juga sudah ada si Eno-nya dan itu sudah dipasarkan keluar. Kemarin ikut pameran yang di Kota Batu itu. Nah itu sudah keluar, sebenarnya sudah launching, tapi untuk untuk patennya masih belum. Gitu. Terus gimana nih respon dari anak-anak sendiri ketika muncul sosok si Eno di sekolahnya ini? Karena nggak semua sekolah ada maskotnya ya nggak sih? Iya. Responnya anak-anak baik ya, karena mereka jadinya punya satu icon karakter yang mereka gambar terus menerus, jadi mereka sudah nggak bingung lagi cari karakter apa ya ini, karena si Eno dan teman-temannya Vicky dan Bagas dan yang lain-lain itu sudah bisa digunakan sama anak-anak untuk praktek pembelajaran. Oh gitu, jadi ini sudah mereka kerjakan juga ya? Sudah. Karakter dari si Eno, Vicky dan teman-teman ini ya? Wah luar biasa sekali ini ya, jadi semakin cinta gitu sama maskot ini ya. Kita tentunya masih akan membahas tentang filosofi dari warna maupun dari bentuk dari si Eno dan juga kawan-kawan. Tapi sabar dulu untuk menjawab, karena kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Tetap di Ngobras, Ngobrol Santai. Anda masih menyaksikan Ngobras, Ngobrol Santai, masih bersama saya Didit Pramono dan juga saya masih ada di SMK Negeri 3 Kota Batu dan masih bersama dengan dua narasumber kami, yaitu Mas Raha dan juga Mbak Rani. Saya gitu aja manggilnya ya. Kita masih membahas tentang sebuah karya yang akan menjadi maskot dari SMK Negeri 3 Kota Batu, bahkan sudah menjadi maskot ya? Sudah. Namanya si Eno nih. Pemirsa Dama TV mungkin sudah menyaksikan tadi di awal segmen bagaimanakah sosok dari si Eno, dan juga ternyata nggak hanya satu sosok saja, ada juga teman-temannya yang juga ikut melengkapi maskot ini ya. Kita berbicara tentang si Eno. Apakah si Eno, karakter si Eno ini memiliki filosofi, baik itu dari gambarnya, desainnya, atau mungkin dari warnanya? Mungkin bisa dijelaskan Pak Raha. Ya, baik. Jadi kita kalau lihat si karakter si Eno di sini, ini kan bentuknya seperti robot. Betul. Nah, itu kita membuat robot karena kita sekarang kan udah modern. Jadi kita sekolah kita itu mengikuti perkembangan zaman. Jadi untuk kita ngambil modernnya di situ, untuk pemilihan warna dan lain sebagainya itu kita ngambil semuanya di logo sekolah. Jadi ada warna kuning, kemudian merah, biru, putih. Itu kita semua ngambil dari logo sekolah. Kemudian untuk nama ya, untuk nama kita ngambil yang nama paling
simple. Kita kan logo sekolah kita kan motonya adalah CNO. Kita biar lebih mudah, robot ini biar gampang diucapkan, kita panggil CNO gitu. Oke, CNO. Iya, CNO. Apa itu kalau boleh tahu? Kalau CNO-nya sendiri Confidemus Nisi Optimum. Oke. Tapi untuk CNO kita kan bilangnya kan CNO ya, C ya, CNO. Jadi kita cari nama yang gampang yaitu CNO. CNO. Tapi sebenarnya CNO sendiri itu kita bongkar lagi, itu sebenarnya juga ada namanya. Kalau yang E-nya itu mungkin kita ambil dari edukasional. Edukasi. Kalau yang N-nya itu kita ambil dari nurturing. Kemudian yang O itu optimize. Jadi artinya itu adalah robot yang istilahnya merawat anak-anak. Nurturing untuk merawat anak-anak secara kependidikan seperti itu. Jadi di dalam sekolah robot ini untuk yang istilahnya anak-anak gimana sih kalau misalnya anak-anak tadi kan untuk membentuk karakter. Jadi anak-anak kalau misalnya ada anak-anak berkelahi, nanti si Eno gimana? Kalau ada anak yang melakukan vandalis kayak gitu ya, misalnya coret-coret kamar mandi, tembok atau apa, itu si Eno nanti bagaimana? Mereka si Eno ini yang nanti membimbing mereka seperti itu. Itu yang akan merancang seperti anak-anak melakukan vandalisme atau mungkin tawuran atau bullying ya. Itu seperti apa? Apakah guru menugaskan gimana sih kalian bikin sebuah poster yang ada si Eno-nya untuk memberi peringatan atau gimana nih? Mengaplikasikan si Eno sendiri? Ya, biasanya kita brief temanya apa untuk video ya, video animasi ke anak-anak. Nah itu kami brief temanya apa, kalau anak-anak sudah tahu ceritanya bagaimana, nanti kami sisipkan, tolong sisipkan si Eno untuk menjadi karakter yang membantu dalam masalah itu. Itu sudah anak-anak sudah bisa exploring sendiri. Sudah pernah dikerjakan proyek itu? Sudah pernah dikerjakan. Sekarang masih dalam proses animasi. Gitu. Oke, mungkin bisa dibocorkan nih contoh yang sudah pernah dikerjakan. Oh ya, jadi si Eno itu di tugasnya anak kelas 11 ya, sekarang kelas 11 itu si Eno membantu dalam masalah vandalis. Jadi ada vandal gitu di dalam kamar mandi, si Eno-nya mencari dengan semua teknologi yang ada di dia, itu dia mencari siapa sih sebenarnya yang vandal, pelaku vandal ini. Gitu. Nah setelah dia menemukan pelaku vandal itu, dia memberi nasihat atau pendidikan karakter bagaimana seharusnya dia tidak seperti itu. Si Eno sebatas itu cerita yang dikembangkan anak-anak. Jadi saya hanya ngasih temanya ini, nanti ada si Eno-nya membantu dalam memecahkan masalah. Gitu. Anak-anak kembangkan sendiri ceritanya. Oke, masing-masing anak-anak punya variasi sendiri ya? Iya, ada yang membuang sampah, ada yang tentang vandal, ada yang tentang masalah bullying. Artinya sosok si Eno ini memang diterima sama para siswa di sini ya? Oke, dan dengan ini akan menjadi maskot dari SMK Negeri 3 Batu. Apakah sudah ditetapkan memang nih maskotnya ini nih? Atau mungkin nanti tahun depan ganti lagi? Kalau maskotnya sudah di ACC ya, sama kepala sekolah sudah di ACC. dijadikan maskot sekolah. Si Eno ini nantinya setiap tahunnya mungkin akan berkembang di bagian cerita atau di bagian nanti ada karakter baru dan yang lain-lain. Tapi tetap patokannya tetap si Eno. Gitu. Kalau untuk maskot sekolah ya judulnya jadi kayak branding gitu. Si Eno jadi brandingnya SMK 3 Batu karena si Eno ini ada unsur-unsur warna dari logonya sendiri ya. Logo dari SMK Negeri 3 Batu yang mungkin akan diperkenalkan kepada masyarakat luas tentunya ya. Menarik sekali, nggak semua SMK ini punya atau sekolah punya maskot. Apalagi sosok si Eno ini kalau saya lihat dari gambarnya, wah kayak sebuah sosok superhero ya. Yang keren, yang gaya banget, tentunya menjadi kebanggaan bagi seluruh siswa di sini ya. Oke, nah untuk hasil karya dari para siswa kayak tadi membuat versi videonya ya, audio visualnya, itu biasanya kalau masyarakat umum pengen lihat tuh gimana? Atau keluarga besar dari SMK sini apa juga pernah atau bisa melihatnya atau bagaimana? Ya, kalau
Kalau selama ini masih karena si Eno ini baru ya, hitungannya masih baru, jadi penggunaannya masih sebatas proses pembelajaran saja. Proses pembelajaran saja ya. Ya, kalau untuk anak-anak, untuk siswa ya maksudnya. Nah, itu kami biasanya hanya share untuk guru-guru produktif saja untuk pengerjaannya. Nah, kalau yang sekarang itu sudah si Eno sudah bisa kita pakai untuk kemarin ikut lomba. Ya, ikut lomba. Kami pakai karakternya si Eno itu. Lomba apa itu? Lomba kebencanaan. Iya, lomba video animasi kebencanaan. Tapi temanya tentang kebencanaan. Oke. BPBD Kota Batu. BPBD. Iya. Oke. Jadi itu masih dipakai sejauh itu si Eno kalau untuk masyarakat luas. Jadi itu sebenarnya strategi kami untuk mengenalkan si Eno ini dari SMK 3 Batu. Oke. Ya, kalau saya bilang sih ini cara cerdik ya, cara cerdas ya untuk memperkenalkan SMK Negeri 3 Kota Batu lewat maskot si Eno. Nanti lama-kelamaan akan dikenal oleh masyarakat luas. Wow, ternyata si Eno ini ada di mana-mana ya. Oke. Dalam lomba tersebut gimana nih kesulitannya atau gimana? Kalau kesulitannya sih tidak ada ya, karena anak-anak sudah paham. Maksudnya di dalam proses pembelajaran anak-anak sudah sering ya menggambar si Eno. Oke. Dan sudah pernah juga menggambar teman-temannya si Eno. Jadi anak-anak untuk karakter sudah tidak kesulitan. Mungkin kesulitannya hanya dalam pengembangan ceritanya. Iya, pengembangan cerita. Jadi alur ceritanya seperti apa? Alur cerita sama mungkin kan masih kelas, ada kita campuran kelas 10 sama kelas 11. Mungkin mereka hanya mencari referensi gerakan atau pose seperti itu aja, yang referensi visual aja yang mereka masih sedikit kebingungan. Gitu. Untuk bikin gerakannya seperti apa? Gerakannya seperti itu. Terus selain film, kita juga melibatkan Eno, misalnya kalau kita ada promosi sekolah gitu, kita juga menggunakan karakter si Eno. Bahkan anak-anak di animasi juga dan beberapa anak yang lain juga sempat membuat stikernya si Eno. Stiker WhatsApp. Iya, stiker WhatsApp. Jadi pada saat saya komen apa di grup gitu, oke Pak gitu, tapi gambarnya si Eno. Ya, mereka yang menggambar sendiri gitu, dibuat sendiri. Gitu. Akhirnya saya merasa, oh berarti pesan yang ingin saya sampaikan ke anak-anak tersampaikan. Kemudian anak-anak juga mencintai si Eno, mereka juga merasa memiliki, karena maskot itu kan jadi kayak hero-nya anak-anak. Jadi oh ini yang saya idolakan seperti itu. Jadi mereka punya itu. Tapi nanti suatu saat nanti saya juga akan bikin karakter biar nggak bosan, kita cari karakter villain ya mungkin ya. Ya karakter villain yang nanti mungkin ada hubungannya sama si Eno sehingga ceritanya makin berkembang. Seperti itu. Oke. Ini cerita maksudnya dari series itu tadi, yang rencananya bikin series itu kali mungkin ya? Betul. Nanti ada karakter baru yang mungkin bisa jadi tuh musuhnya si Eno atau seperti apa ya. Oke, makin seru saja perbincangan kita tentang maskot si Eno. Tentunya pemirsa Dama TV juga pengen lebih mengenal seperti apa sih maskot si Eno dari SMK Negeri 3 Kota Batu ini. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tetap di Ngobras, Ngobrol Santai. Anda masih menyaksikan Ngobras, Ngobrol Santai, dan masih bersama dengan dua narasumber saya di sini ya, 2R ya. Ada Raha dan juga Mbak Rani yang sudah siap menceritakan tentang karakter atau maskot dari SMK Negeri 3 Kota Batu, yaitu si Eno. Tadi kita sudah berbincang bagaimanakah filosofi dari maskot si Eno ini. Nah, sekarang kan kalau kita sudah melangkah kalau udah ditetapkan ya, ini bagaimana jika nanti di berjalannya waktu ada karya kreatif lagi nih, kayaknya yang perlu diapresiasi. Apakah karakter si Eno ini akan bergeser, ataukah karya baru ini akan dikolaborasikan sama si Eno? Ya, kita mengapresiasi semua karya-karya yang baru. Nanti kita akan mengkolaborasikan dengan jalan ceritanya si Eno, seperti itu. Karena rencananya akan dibikin series ya? Ya, akan dibikin series seperti itu. Ya bisa menambahi mungkin. Boleh. Ya kalau itu karyanya dari siswa, ya tadi dimasukkan ke dalam
salah satu ceritanya si Eno itu tadi nanti akan masuk ke dalam karakter pendukungnya si Eno. Jika nanti sepertinya kita pernah ngobrol masalah nanti si Enonya akan discontinue dan yang lain-lain. Yang itu masih cerita tapi. Gitu ya. Ya, ada sesi dia discontinue juga ya. Ada dramanya nanti di dalam situ gitu. Tapi di dalam seriesnya masih kita godok ceritanya. Oke, gitu. karena kita harus melihat dulu ini apakah karakter ini kuat ya untuk bisa dimasukkan ke dalam bagian dari cerita ini ya. Iya, yang yang pasti kalau dia masuk dalam ini line-nya si Eno, maksudnya kayak garis besarnya, itu masih bisa kita masukkan ke ceritanya gitu. Mungkin kalau ada karakter lain itu di filmnya anak-anak. Filmnya anak-anak. Kalau karakter si Eno sendiri sebetulnya sudah berapa lama sih dikenal oleh keluarga besar dari SMK? Kalau nggak salah kita bulan Februari itu launching. Februari ya, 2024 kita proses pembuatan itu kalau nggak salah bulan Desember ya Bu, sebelum bulan Desember, November-Desember kita mengerjakan sama Pak Azul, kita kembali ke sekolahan, kita presentasi, kemudian dibantu sama didukung sekolahan, akhirnya kita launching sekitar bulan Februari, kemudian untuk ke umum, langsung ke umum itu kalau nggak salah pas kita lomba ya, pameran. Ya pada saat pameran di Balai Kota, itu baru kita mengenalkan ke orang-orang siapa sih si Eno itu. Kita juga mengenalkan juga jurusan-jurusan di sana. Iya. Kalau mengenalkannya sama masyarakat pertama kali medianya seperti apa? Apakah dipajang aja maskotnya atau ada apa lagi tuh? Ya kalau dalam waktu itu pameran kan yang datang itu jurusan animasi sama DKV. Nah, jurusan DKV ini mengaplikasikan si Eno dalam bentuk merchandise ini. Jadi kan semua orang, maksudnya semua masyarakat kan bisa beli. Di sana bisa lihat, ini apa sih kok lucu banget. Iya, jadi saat di standnya animasi baru kita taruhlah si Eno yang besar ini gitu, biar orang tahu oh di sana ada, di sini ada ya. Ternyata ini apa sih, kan orang jadi curious, maksudnya jadi penasaran gitu. Jadi oh ini ternyata maskotnya SMK Negeri 3 Batu gitu. Nanti kalau ada lagi di Instagram mereka lewat, ini kan saya pernah lihat gitu, oh ini SMK 3 Batu gitu. Jadi sebenarnya kita pengen orang-orang atau masyarakat luas itu penasaran, apa sih si Eno ini kok muncul terus sih gitu. Kayak gitu sih. Bahkan di beberapa mata pelajaran, salah satunya itu pelajaran seni, anak-anak dengan guru seninya dikasih tugas untuk membuat patungnya si Eno. Oh, bentuk 3D ya? Iya, bentuk 3D. Kemudian sempat kita pamerkan juga pada saat kita pameran di Balai Kota. Sudah terlaksana? Sudah terlaksana. Ada patung-patungnya anak-anak karya mereka. Gitu. Terus ada juga kita membuat karakter 3D-nya juga pakai software seperti itu. Oke, apakah si Eno ini pernah ikut lomba atau kompetisi? Pernah. Jadi kita yang sempat disampaikan tadi, kita ikut lomba video ya, video kebencanaan. Kita karakter utamanya yang berperan di sana si Eno. Terus untuk karakter yang lain kita mengenalkan, bahkan ada si Vicky. Jadi kita akan ada si Eno, ada si Vicky, ada Danu, Bagas dan lainnya. Kita membuat filmnya si Vicky juga. Tanpa si Eno juga pernah. Itu pada saat lomba Amikom. Dan kita juga masuk ke Harapan 3. Gitu. Jadi kita mengenalkan semua karakternya itu melalui film, melalui cerita. Ya mungkin suatu saat nanti ada kucing di situ, kucing warna biru. Nah, itu kita akan buat spin-off-nya juga. Jadi kita akan mengenalkan semua satu-satu karakter yang ada di si Eno. Lepas dari karakter si Eno-nya ya. Iya, kita akan mengenalkan. Tapi ada hubungannya ceritanya dengan si Eno, masuk ke dalam line-nya si Eno. Masih dalam line-nya si Eno. Wah, keren banget nih, pastinya pemirsa Dama TV pengen nonton juga ya. Saya sendiri pengen penasaran nih, pengen ngelihat seperti apa sih si Eno dan juga kawan-kawannya ini, apalagi nanti ada karakter kucingnya udah keluar juga? Sudah keluar. Warnanya biru. Warnanya biru. Kenapa kok biru? Karena sekolah kita kan dominan biru. Kita ambil
biru saja. Biar eye catching ya. Biar eye catching. Oke, boleh dong kasih bocoran sedikit ini kucingnya ngapain? Apakah itu peliharaannya si Eno atau gimana? Kalau itu manis aja atau gimana? Itu sebenarnya requestnya saya itu sebenarnya. Saya gitu. suka kucing, jadi personal aja itu. Kalau di filmnya anak-anak yang sudah launching itu kucingnya agak nakal. Bukan nakal, agak aneh gitu kayaknya. Aneh jadi bentuknya atau kelakuannya. Jadi kucingnya kaget gitu karena si pemain utamanya itu jatuh, jadi si kucingnya ikut kaget. Kalau kayak gitu ya dia jilat-jilat badan mandi gitu. Ya, akan sempat menyapa juga, ya berdiri menyapa kayak gitu. Jadi ada pemanisnya yang bikin lucu, bikin segar gitu dalam film ini ya. Wah, keren banget nih. Oke. Baik, tadi kan sudah dijelaskan yang mengikuti lomba kompetisi animasinya ya. Oke, kan juga ada nih lomba maskot. Apakah si Eno ini juga akan diikutkan ke depannya atau mungkin kompetisi apa yang kayaknya digadang-gadang kayaknya si Eno harus ikut nih? Kalau untuk kompetisi maskot biasanya kan bertema ya, ada lebih spesifik gitu temanya. Tapi kalau nantinya si Eno ini bisa cocok atau masuk ke tema itu ya pasti kita ikutkan gitu. Karena maskot itu agak susah biasanya. Kompetisi maskot itu sebuah kota atau sebuah berkaitan sama kota tersebut gitu ya. Atau event gitu ya. Event atau organisasi ya lebih ke situ biasanya agak susah matchingnya sama si Eno biasanya. Kalau maskot agak susah matching sama maskot yang ada. Biasanya maskot itu dibuat khusus untuk kompetisi itu biasanya begitu. Tapi kalau nanti ada yang setema sama Eno dan Eno bisa masuk ya pasti kami ikutkan. Contohnya seperti lomba di BPBD itu tadi ya? Iya betul. Kalau itu kan hanya ceritanya aja yang berubah gitu. Kalau rencana ke depan mungkin ada yang dalam waktu dekat ini yang pengen diikutkan? Kalau selama ini sih kalau kompetisi kita masih cari-cari, tapi yang jelas anak-anak masih kita push buat membuat cerita, bahkan kita nanti akan membuat komik strip seperti yang kita lihat di Instagram kan ada komik 4 panel kayak gitu ya. Kita nanti akan bikin karya-karya seperti itu. Jadi sementara untuk lomba-lomba kita masih mencari, tapi untuk karya kita tetap jalan terus. Jadi kayak umpamanya kalau ada kompetisi seperti itu ya, atau memproduksi sebuah komik strip tadi yang sudah disebutkan, itu apa? Yang betul adalah siswa-siswa atau? Iya, pasti siswa. Oh gitu ya? Pasti siswa. Jadi untuk yang kemarin ini kita ambil campuran. Jadi kita ngambil dari kelas 10, 4 orang. Kelas 10-nya pun dari kelas A2, kelas B2. Terus untuk yang kelas 11 kita ambil 10. Itu 11A, yang 5-nya lagi yang B. Seperti itu. Jadi kita kolaborasikan. Mereka kerjanya tim atau? Iya, kerjanya tim. Mereka kerjanya tim, mereka datang seperti anak-anak normal jam 7, pulangnya lebih malam. Sampai selesai target, seperti itu. Oke, untuk mengerjakan sesuatu yang akan dimunculkan di sosmed seperti itu misalnya ya. Oke. Baik, rupanya si Eno ini sudah mengikuti kompetisi dan juara harapan 3 itu untuk karakter yang apa tadi? Vicky. Karakter pendukungnya Vicky itu ya. Dan tentunya si Eno juga tentunya akan direncanakan untuk mengikuti berbagai kompetisi yang tentunya masih masuk nih ya, masih sesuai dengan karakter si Eno ini. Kita masih akan membahas tentang si Eno, apakah si Eno ini sudah ada hak ciptanya atau belum, atau bagaimanakah harapan kedepannya seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, Ngobrol Santai. Anda masih menyaksikan Ngobras, Ngobrol Santai, dan saya masih ada di SMK Negeri 3 Kota Batu yang punya maskot namanya si Eno. Dari tadi kita udah membahas tentang si Eno ya, yang karakternya kuat banget karena mewakili dari SMK Negeri 3 Kota Batu itu sendiri ya. Nah, ngomong-ngomong tentang maskot, biasanya kan sebuah karya itu ada hak ciptanya. Apakah si Eno ini sudah dipatenkan hak ciptanya? Iya, kalau untuk sementara ini karena si Eno masih baru, jadi kami masih proses untuk mengajukan hak cipta ke Haki.
begitu, karena ya semakin cepat semakin bagus seperti. Jadi ini masih proses karena kemarin kami juga nunggu karakter yang lain. Jadi yang Pak Ramadian itu yang buat karakter pendukungnya. Jadi kami masih proses hakikan gitu. Oke, jadi nggak hanya si Eno saja yang di nantinya akan semuanya kami hak ciptakan, kucingnya juga akan kami hak ciptakan gitu. Kalau yang sekarang masih proses si Eno saja. Oke. Gitu. Jadi masih proses ya untuk hak ciptanya, dan pasti ini memang lagi mengejar itu ya, biar nggak ada muncul karakter yang sama di sekolah lain mungkin misalnya. Betul. Oke, yang benar-benar menjadi ikon dari SMK Negeri 3 Kota Batu. Baik, berbicara tentang teknologi ya, sekarang kan teknologinya sudah semakin maju, ada AI ya. Ini dalam menciptakan sebuah karya kreatif, bagaimana SMK Negeri 3 Kota Batu menyikapinya? Kalau dari saya, guru produktif, kita menerima semua teknologi yang ada, kita juga mengenalkan ke anak-anak, tapi itu hanya untuk referensi. Tapi untuk penciptaan karya kita masih menggunakan yang manual seperti itu. Jadi teknologi AI itu kan bagus banget ya. Kita tinggal ketik apa, keluar apa, tapi itu hanya sebatas referensi. Gitu. Jadi kan ada istilahnya kayak ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Jadi kita butuh referensi apa, kita cari di situsnya AI kayak gitu ya. Kemudian kita, seperti ini posenya, kita cari, kita buat, kita cari, kita buat seperti itu. Tapi tetap semuanya untuk pengerjaan karya kita masih manual seperti itu. Apa kedepannya ada rencana untuk upgrade skill nih tentang AI? Iya, tetap. Tapi kita akan ngikutin semua perkembangan teknologi. Kita juga memanfaatkan teknologi, tapi sebatas referensi seperti itu. Saat ini sebatas referensi. Mungkin ada tambahan dari Mbak Rani? Iya, kalau untuk siswa sih AI tidak bagus ya menurut saya, tapi kita tidak bisa menolak teknologi, kemajuan teknologi. Kita tetap perkenalkan ke anak-anak, ada AI ini loh, ada AI ini. Tapi kalau kalian tidak punya dasar kreatifnya dari otak kalian sendiri, itu akan menciptakan karya seni apapun itu akan mandek. Kalau hanya memanfaatkan AI gitu. Oke, berarti jadi, ada dampak negatif dari AI sendiri ya? Iya, sebenarnya instan nih ya, boleh instan, tapi ya hanya untuk referensi saja, benar katanya Pak Rahadian gitu. Kalau siswa kita terus kita cekoki AI, pakai AI aja gampang gitu. Tapi tidak ada proses kreatif di dalam otaknya, jadi tidak akan punya pemikiran kreatif gitu. Karyanya akan ya stuck di situ saja karena yang mereka tonton kan AI gitu. Dan mungkin kalau saya rasa bagus, mungkin bagus, tapi kayaknya nggak ada rasanya seperti itu. Gitu ya? Ya, nggak ada feel-nya. Pada saat saya misalnya membuat karya si Eno menggunakan teknologi AI gitu ya, ya mungkin sekarang hanya melihat bagus. Tapi karena saya membuatnya itu 1 bulan dengan Pak Zul, kemudian revisinya banyak, kemudian kita gambar berulang-ulang, mencari karakter yang sesuai, yang bisa digunakan anak-anak, kemudian sesuai sama sekolah, itu prosesnya lama. Akhirnya pada saat kita membuat si Eno dan jadi, itu feel-nya lebih berasa seperti itu daripada kita hanya beberapa detik kita ketik di chat itulah apa itu nanti hasilnya ya seperti ini aja kayak gitu. Gak ada feel, gak ada prosesnya juga ya, langsung instan. Kalau dari guru-guru sendiri menanggapi tentang AI ini seperti apa? Saya suka sama AI, itu mempermudah kita, apalagi semakin kita menggunakan AI untuk referensi itu semakin bagus buat kita. Karena kan kita kan kalau misalnya kita butuh wawasan, kita kan bisa cari di Google, kemudian kita cari referensinya di AI, tidak perlu keluar seperti itu. Jadi kita hanya di depan laptop, komputer, kita cari referensi, dapat. Gitu. Untuk dari segi kayak desain umpamanya ya, pemanfaatan AI, apakah ini menjadi sebuah ancaman nih untuk kita yang manual atau gimana nih? Kalau manual, kalau ancaman sih enggak ya, karena malah itu membantu kita untuk mencari
contoh referensi. Oh, contoh referensinya. Ya, tetap. Jadi kalau untuk membuatnya kita tidak bisa menentukan untuk misalnya filosofinya apa, kenapa pakai warna ini, kita akan kesusahan. Seperti itu kalau kita menggunakan terlalu banyak menggunakan AI. Sama seperti katanya Bu Rani, nanti otak kita akan stuck di sana. Akan stuck bagaimana kalau misalnya kita terlalu banyak menggunakan AI, kita proses kreatifnya akan stuck di situ. Seperti itu. Mungkin Bu Rani ada yang ingin ditambahkan? Iya, mungkin sama sih, Mas. Bukan ancaman. Bukan sebuah ancaman ya? Ya, sebenarnya itu alat bantu guru maupun siswa juga untuk lebih banyak mendapatkan materi pembelajaran ya dari situ. Kalau dulu kan memang referensinya ya kalau buku, mungkin internet atau yang lain-lain. Sekarang ada AI yang bisa membantu lebih dalam lagi ya. Jadi siswa, guru pun itu bisa mempelajari materi lebih dalam lagi ya, melibatkan AI itu tadi gitu. Oke. Sebenarnya untuk alat bantu dan referensi benar sih. Oke sih ya, karena semakin banyak referensi juga ya. Iya. Jadi para siswa juga bisa terinspirasi dan lebih kreatif mungkin dengan bantuan itu ya. Iya. Oke, terakhir harapannya nih untuk SMK Negeri 3 Kota Batu. Silakan kami mulai dari Mas Raha nih apa nih? Oke, kalau harapan saya dengan adanya si Eno ini, saya harapannya kita mengembangkan ceritanya si Eno lebih besar lagi, kemudian lebih luas. Kita akan membuat macam-macam komik strip, kita akan membuat series. Kalau bisa kita akan membuat live action. Kita sempat ada ngobrol dengan jurusan film. Kita mungkin akan buat film kolaborasi antara animasi dengan film live action seperti itu. Kalau saya mungkin di teknis seperti itu. Oke, ada live actionnya juga ya? Iya, mungkin. Berarti si Eno ini bikin karakter bisa berantem atau gimana nih? Mungkin kita contohnya seperti ini. Kita penggabungan antara 2D dengan 3D atau apa gitu kita bisa. Kita gabungkan ke live action. Entah si Eno-nya nanti 2D atau 3D. Kita akan Vicky-nya mungkin orang asli mungkin. Kita akan membuat Vicky orangnya asli, kemudian Eno-nya adalah yang karakter animasinya seperti itu. Kita harapan saya bisa sampai ke sana. Ada pengembangan di sana. Ada juga, pengembangan ya? di sana. Oke, selanjutnya silakan Ibu Rani, harapannya apa nih? Iya, kalau harapannya sih semoga maskot si Eno ini lebih bisa diterima masyarakat luas, nggak cuma di Kota Batu aja, tapi di seluruh kota di Indonesia ya. Jadi lebih tahu kalau ada maskot si Eno tuh, oh ya SMKN 3 Batu gitu. Untuk menjadi salah satu branding sekolah juga gitu. Kita pengennya begitu. Dan pengen lebih lebih banyak lagi karya-karya yang melibatkan maskot si Eno, lebih banyak series lagi, lebih kaya lagi ceritanya, nanti lebih bermanfaat lagi dalam proses pembelajarannya anak-anak. Kan nggak cuma di animasi karakter si Eno ini bermanfaat, tapi di praktek pembelajaran di kafe, mungkin film, mungkin juga bisa gitu. Bisa melibatkan si Eno ini ya dalam berbagai hal yang ada di SMK Negeri 3 Batu ini. Baik, semakin cinta ya rasanya sama karakter si Eno ini. Dan kita punya videonya ya pada saat si Eno ini dimunculkan. Dari bentuk sketsanya seperti apa, berikut videonya untuk Anda.
Baik pemirsa Dama TV, tadi sudah kita saksikan video tentang awal mulanya terbentuk si Eno ini ya. Perjalanan panjang sampai akhirnya di launching pada Februari ya. Dan sudah banyak masyarakat yang mengenal karakter si Eno ini. Apalagi sekarang sudah ada merchandise-nya macam-macam. Mulai dari bantal, ada tote bag, terus ada mug ya, macam-macam. Kaos juga ada. Saya juga pengen punya nih, nanti saya beli ya. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Rahadian Adiwardana SPDMT atas waktu dan juga udah sharing tentang si Eno. Saya juga terima kasih banyak untuk Ibu Rani Susanti SPD yang sudah sharing tentang si Eno dan juga bagaimana siswa-siswi di SMK Negeri 3 ini mendapatkan pembelajaran yang luar biasa dari sosok si Eno ini, dan harapan kedepannya tentunya si Eno ini menjadi benar-benar maskot ya unggulan dari SMK Negeri 3 Kota Batu. Baik pemirsa Dama TV, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sebelumnya saya mengingatkan kembali Anda bisa menyaksikan program Ngobras atau Ngobrol Santai setiap hari Senin di jam 7 malam ya, dan Anda juga bisa menikmati siaran kami via streaming di www.damweb.tv. Dan untuk Anda yang ketinggalan untuk menyaksikan program dari Dama TV, Anda bisa menyaksikannya kembali di YouTube kami di Dama Televisi. Saya Didit Pramono beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dama TV, damai di hati. Sampai jumpa.